Apa kabar? Luar biasa, amin. Oke, mungkin PPT-nya bisa disiapkan. Ya, saya mau share tentang hati yang memberi ya. Nah, kita akan lihat bersama-sama. Oke, kita baca yuk Kisah 20 ayat yang ke-35. Ya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, apa saudara? Adalah lebih apa? Berbahagia memberi daripada apa? Menerima. Oke, ya. Jadi menerima itu seneng ya kalau kita menerima. Ya. Tapi Alkitab berkata, ada sesuatu lagi yang lebih menyenangkan, lebih membuat kita berbahagia. Kita tuh bahagia kalau menerima, tetapi ada sesuatu yang lebih berbahagia, yaitu apa? Memberi. Ya. Lalu kita akan berpikir, nah kalau nggak punya, apa yang bisa diberi? Ya kan? Nah, inilah yang menjadi permasalahan utama. Sebetulnya batasan kita untuk memberi itu bukan karena keadaan kita. Batasan kita untuk memberi itu sebetulnya yang membatasi adalah diri kita. Karena sebetulnya tidak ada sebuah alasan apapun untuk kita berpikir bahwa saya tidak bisa memberi. Kenapa, saudara? Nah, ya. Lihat, memberi itu bisa berupa banyak bentuk. Ya, ada banyak bentuk memberi itu. Memberi itu bisa berupa waktu, bisa berupa pikiran, pemikiran, bisa berupa tenaga, bisa berupa keuangan, kesempatan, perhatian, macam-macam. Makanya masih saya tulis dan lain-lain. Artinya ada begitu banyak yang sebetulnya kita nggak bisa lari atau beralasan untuk kita berkata bahwa saya nggak bisa memberi. Tetapi kenapa kok saudara seringkali kita berhenti memberi? Karena kita sendiri yang memberikan batasan. Semua ini dihubungkan dengan uang. Karena memang dunia berkata, time is money. Waktu adalah uang. Oke, kembali ya saudara. Tenaga kita juga diukur uang. Kita nggak mau bekerja sesuatu melakukan menyumbangkan tenaga kita jika tidak diberi imbalan uang. Kita menyumbangkan memberi pemikiran kita. Nggak mau. Karena apa? Oh nanti kalau saya berikan pemikiran saya, dia lebih baik. Pekerjaan saya jadi berkurang. Ukurannya kembali ke uang lagi. Keuangan. Uang sudah nggak punya Pak. Lihat saudara. Semua tiba-tiba kita kembalikan bahwa ukuran semua. Memang dunia membawa kita seperti itu. Kalau kita tanpa sadar menaruh semua pemikiran seperti itu, berarti mungkin kita hanya disebut berbahagia, tapi nggak bisa lebih berbahagia. Kita harusnya masuk seperti apa yang Yesus katakan. Ya, Yesus katakan bahwa ada sesuatu yang lebih berbahagia. Ada sesuatu yang membuat sukacita kita meluap penuh. Bukan menerima, tetapi memberi. Oke, ya. Jadi sampai di sini Bapak Ibu mengerti kira-kira? Buang semua pemikiran kita. Tidak semuanya berhubungan dengan uang. Dan tidak ada alasan untuk buat kita semua berkata begini. Saya terbatas. Makanya harusnya saya menerima
yang lebih yang lain, itu yang memberi. Kita lupa bahwa mungkin kita lemah di satu titik, tetapi kita bisa lebih dengan yang lain. Kenapa kita tidak tetap berpikir bahwa saya harus memberi? Kalau saya nggak punya waktu, maka saya akan berikan tenaga saya. Kalau saya nggak punya uang, saya akan bisa berikan tenaga saya. Kalau saya nggak punya tenaga, saya mungkin dari sisi usia sudah lemah, mungkin saya akan berikan pemikiran saya. Ada banyak. Makanya saudara, nanti saya akan bahas bahwa ini penting sekali di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau menang, ya, kehidupan kita itu mau dipakai Tuhan. Kenapa? Nggak bisa, saudara. Ya, nih lihat, kalau kita bicara tentang hati terhadap jiwa-jiwa, mana bisa, saudara? Kita cuma hanya berkata gini, saya mau berdoa, Tuhan kirim jiwa-jiwa. Padahal Alkitab aja nggak ngomong begitu. Alkitab aja ngomong di dalam Lukas 10 ya, dia berkata gini, bukan minta jiwa-jiwa, tapi minta pekerja. Loh, gunanya apa yang pekerja ini? Ya pekerja ini untuk menuai jiwa-jiwa ini. Kalau menuai jiwa-jiwa, memangnya hanya dibutuhkan hanya doa? Enggak. Ternyata menuai jiwa-jiwa itu membutuhkan waktu, perhatian, tenaga, keuangan, kesempatan. Semua ini, saudara, dibutuhkan. Kalau kita ingin memenangkan jiwa, maka ini semua harus ada. Bagaimana kalau kita ketemu teman kita yang belum percaya Yesus? Dia dalam posisi keuangannya nggak bagus. Pak, keuangan saya juga nggak bagus loh. Apa yang harus kita lakukan? Memangnya apakah cukup terus diam, hanya berdoa? Enggak dong. Mungkin kita nggak punya uang, tapi kita bisa punya apa? Waktu. Kita datangi. Kita doakan. Iya, kita doakan. Mungkin kita bisa memberikan perhatian. Ya, kalau keuangan itu kan relatif sudah. Kaya itu kalau punya uang berapa sih? Jadi saya mau tanya, siapa yang disebut kaya? Siapa yang disebut miskin? Orang yang punya pabrik 2 aja masih ngomong miskin kok. Katanya banyak utangnya. Nah terus siapa yang miskin? Siapa yang kaya? Kaya miskin itu sebetulnya berbicara tentang mentalitas, cara kita berpikir. Poinnya begini saudara, orang gak peduli berapapun yang dipunyai, kalau dia gak pernah melepaskan sesuatu, dia orang miskin. Tetapi berapapun yang kita punya, kita hanya memberi. Yesus saja menghargai kok. Berarti sesuatu yang terlepas semakin kita menjadi berkat. Kita adalah orang kaya. Amin. Nah iya toh, ngomong kiri kanan, kamu kaya. Iya gitu kan? Iya. Terus saudara ngomong, kaya kok pelit. Nah ini saudara. Kaya kok pelit. Nah misalkan gitu. Nah nanti kita lihat ini selanjutnya saudara, saya mau jelaskan. Ya, jadi saudara, saya mau ceritakan ya satu kesaksian. Kenapa saya katakan bahwa kalau kita mau menjangkau jiwa, itu membutuhkan, kita mesti memberi begitu banyak hal dalam kehidupan kita. Satu kali saudara ada satu orang, ya, ibu ya, tapi masih muda, usianya masih bawah saya. Karena dia punya 3 orang anak, ya, dan satu kali dia kesulitan ekonomi, nggak punya apa-apa, dia keliling perumahan bukan jualan catok ya tau ya, yang biasa untuk ngelurusin catok rambut itu loh. Itu bukan, dia punya catok banyak. Satu-satunya catoknya dia mau dijual, keliling perumahan hanya untuk beli makan, kira-kira gitu. Keliling, ketemulah dengan satu orang anak rohani dari istri saya. Karena dia keliling nggak ada yang mau beli catoknya itu. Ketemulah dengan anak rohani istri saya. Terus tanya, ngapain kamu? Saya mau jual catok ini, buat apa? Buat beli makan. Oh ya, kamu siapa? Nah mulai ada perhatian, diajak ngobrol. Oke. Ya udah, saya beli. Kamu sekarang mau kerja apa? Saya nggak tahu kerja apa. Ayo ketemuan mau
Katakan gitu. Besok ketemu sama saya lagi. Nah, saudara memberikan waktu, memberikan perhatian. Apa yang dikerjakan dia, saudara? Kamu datang lagi. Saudara datang, saya carikan pekerjaan. Saudara, pulang, dibawain saudara, sembako beberapa. Nih kamu buat makan hari ini. Kamu bawa, kita ngobrol. Ngobrol, akhirnya dia ngobrol ke komunitas antar komunitas. Akhirnya istri saya mendengar, saudara, lalu ayo kita layani. Mulai dilayani. Akhirnya dia butuh pekerjaan. Dia ngomong, ya udah, kebetulan di rumah saya saya butuh untuk orang bersih-bersih. Oke, ikut pakai warnen ya. Oke, masuk. Masuklah dia. Ternyata saudara, dari pembicaraan itu kita ketahui bahwa ternyata dulu dia adalah seorang Katolik. Dia punya 3 orang anak, tapi suaminya seorang Muslim. Dan dia tinggalkan kepercayaannya, dia ikut suaminya. Ditanya begitu. Nah, kita baru tahu itu. Akhirnya dengan berproses tidak berapa lama diperhatikan semua, dia perhatikan semua, dibantu dan sebagainya, dan mulai diinjilin akhirnya. Lahan-lahan diinjilin. Dan tiba-tiba satu hari, dia datang dan dia berkata, saya mau kembali kepada Yesus. Dan dia bawa 3 anaknya semua datang dan dibaptis kembali, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bayangkan, nggak dapat 1, dapat 3, 4 semuanya. Sampai hari ini dia mencintai Tuhan. Dia mulai lagi melayani Tuhan. Dia waktu Lebaran dia pulang, dan begitu ibunya tahu bahwa dia kembali lagi kepada Tuhan Yesus, ibunya senang sampai nangis-nangis. Karena dulu dia sudah larang, dia tinggalkan Yesus dan dia ngomong terima kasih. Kamu sudah mau kembali. Mereka ngomong waktu Lebaran, mereka berkumpul sekeluarga, mereka berdoa. Suaminya apakah sudah percaya? Belum. Saya diancam mau dibunuh berulang kali dengan suaminya. Dia telepon saya, dia telepon teror istri saya, dia telepon satu lagi, dia teror saya, bunuh kamu kalian semua. Katakan gitu. Tapi mereka semua sampai hari ini tetap percaya Yesus. Gak bisa, cuman hanya, didoakan saja. Enggak, butuh ini semua. Butuh semuanya, saudara memberi waktu, tenaga, perhatian, uang, kesempatan, semua. Jadi kalau kita tidak pernah mau memberi hati kita, jangan harap ada sesuatu yang akan terjadi. Ya, perhatikan. Nah, ada batasan memberi. Ya, batasan memberi yang menghasilkan dampak yang besar, maksud saya ya. Menghasilkan dampak yang besar adalah sampai batas rasa sakit, yaitu berkorban. Makanya saudara, rasa sakit dan berkorban itu tiap orang berbeda-beda. Makanya Yesus memberikan perumpamaan, ada orang yang kaya dan ada orang janda yang miskin. Walaupun dia beri sedikit, Yesus berkata, karena dia memberi dari kekurangannya. Artinya saudara, ternyata memberi itu tidak tergantung dari berapa banyak yang kita miliki. Makanya saya beritahu saudara, bahwa memberi itu ada batas rasa sakit. Sampai rasa sakit, sampai berkorban. Percayalah saudara, ini loh yang memberi dampak. Memberi itu baik, tetapi memberi yang memberikan dampak di dalam kehidupan kita yang sampai ada dampak yang sangat besar. Sampai titik berkorban, rasa sakit. Saya ngecek semua di dalam pelayanan semua, dan saya tahu ada satu titik-titik tertentu. Ketika kita melakukan itu sampai rasa sakit dan berkorban, itu yang memberi dampak yang sangat besar. Jadi mungkin di saat kita melakukan sesuatu pada orang lain, padahal kita ngomong, saya butuh itu Tuhan. Tapi kita lepaskan itu dengan rasa sakit, berkorban. Ini rasa sakit bukan sakit hati loh ya. Ambil marah gitu, kamu yang bukan. Tapi kita berat kali, kita lepaskan sesuatu. Itu membawa dampak yang sangat besar. Saya bisa ceritakan tapi panjang sekali, tetapi coba kita lihat bersama-sama ini aja. Ayatnya ya. 2 Korintus 8 ayat yang pertama. Ini saudara, ini dasar Rasul Paulus berbicara tentang memberi loh. Jadi Rasul Paulus itu bicara memberi bukan kepada
dilihat contohnya dari orang-orang yang punya. Bukan, ini orang yang nggak punya. Saudara lihat ini. Ya, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam apa, saudara? Berbagai penderitaan. Mereka menderita, saudara, di bawah penganiayaan. Ya, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka apa? Bukan hanya miskin, sangat miskin. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Oke? Ya, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Bahkan apa, saudara? Melampaui kemampuan. Ini saudara rasa sakit. Ini menjadi sebuah contoh, saudara. Paulus ini bercerita kepada semua orang. Aku akan tunjukkan sebuah kisah. Kisah yang sangat menginspirasi. Kisah yang menjadi berkat buat semua orang. Ukuran dalam bagaimana mereka memberi. Ya. Kalau saudara lihat di ayat ini, Rasul Paulus mau ceritakan kepada semua orang. Ini loh ada jemaat, saudara. Padahal sebetulnya jemaat Makedonia ini belajar dari jemaat di Filipi. Dekat. Ya, dia belajar dari sana. Tetapi ternyata saudara di luar dugaan. Mereka sudah di bawah penganiayaan. Mereka bukan hanya miskin, sangat miskin. Saya percaya mungkin Rasul Paulus waktu dia datang ke sana, waktu melayani mereka. Rasul Paulus ngomong, sudah cukup. Kalian cuma berkumpul saja. Saya akan memberitakan firman. Gak usah lakukan apapun. Tetapi mereka memaksa diri. Mereka terus melayani dengan apa yang dia punya. Ini yang membuat saudara sampai hari ini. Kalau saudara nanti baca di dalam 2 Korintus 8 ayat 1 turun ke bawah, saudara akan melihat Paulus melepaskan banyak hal kebenaran-kebenaran tentang memberi. Itu berasal dari kisah yang satu ini. Ya, makanya saudara, ya, kenapa saya share ini bahwa ini harusnya terjadi dalam kehidupan kekristenan tanpa sebuah alasan apapun. Gak ada alasan untuk orang berkata bahwa saya tidak mampu, misalkan gitu. Nih, lihat. Yesus Bapa memberikan contoh. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan siapa? Anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Keselamatan pertama kali dilepaskan karena Bapa memberi sampai batas pengorbanan. Yaitu memberi anaknya yang tunggal. Sudah diberi contoh. Bahwa ada sebuah batasan untuk memberi, saudara. Sampai pada satu titik. Rasa sakit. Berkorban, pengorbanan. Itu dilepaskan. Dan dampaknya kita nikmati hari ini. Kita bisa duduk di tempat ini. Karena Yesus sudah diberikan. Dikorbankan buat saudara dan saya. Dia yang tidak pernah berdosa. Dia menjadi terkutuk di atas kayu salib. Sudah terbukti. Dia mati, hari ketiga dia bangkit kembali. Yesus, orang berkata, dikorbankan. Demi karena bukan karena terpaksa. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita. Saudara lihat, itu pemberian yang ekstrim, saudara. Harusnya kan bisa dong, Tuhan itu menyelamatkan kita tanpa harus korbankan anaknya. Bisa kalau dia mau ngomong selamat aja. Tapi kita nggak akan rasa apa-apa, saudara. Kenapa dampaknya sampai hari ini? Karena Yesus kenapa harus mati di atas kayu salib? Karena waktu dia mati di atas kayu salib yang kita lihat, bukan hanya Yesus dikorbankan, tetapi karena begitu besar kasih itu nyampe kepada kita. Kenapa dia mau jadi manusia disiksa seperti itu sampai mati? Karena dia sayang sama saudara dan saya. Makanya yang nyampe itu bukan hanya sayang. Dia mengasihi kita semuanya. Amin. Nih, lihat saudara.
Kalau di tempat kami ada istilah pembapaan, ada pemuridan. Saudara, saya coba menyimpulkan juga ini ya. Saya akan melihat dari banyak hal. Saya menyimpulkan setelah saya bertobat tahun 92, berarti berapa tahunnya ini? 31 ya. 31 tahun saya melayani Tuhan. Saya baru bertobat, saya sudah mendengarkan kebenaran tentang pemuridan. Ya. Saya percaya saudara, gereja Roll ini, Korobet ini ya kental sekali dengan kata pemuridan. Saya tahu. Ya. Saya menyimpulkan dengan sekian lama saudara, bergulat dengan yang namanya pembapaan dan pemuridan. Saya mengkristalkan, menyimpulkan 3 poin ini aja. Kalau orang bertanya seringkali kepada saya, apa sih pembapaan? Apa sih pemuridan? Saya cuma munculkan 3 poin ini aja. Memberi 3 poin ini aja. Lakukan 3 poin ini aja. Yang pertama adalah memberi waktu. Ini persis yang Yesus lakukan, memberi waktu. Nggak ada ceritanya orang bisa dilahirkan dengan begitu hebat tanpa ada seseorang yang menginvestasikan waktunya, memberikan waktunya di dalam kehidupannya. Saya nggak pernah lihat itu. Memberikan waktunya, duduk bersama-sama ketika dia dalam keadaan susah, senang. Dia minta waktu, kita duduk bersama-sama. Yesus 24 jam sehari bersama dengan 12 orang murid. Ya. Kemudian memberi kesempatan. Kesempatan ini termasuk kesempatan dia untuk muncul atau kesempatan dia untuk gagal. Kapan kesempatan itu muncul? Yesus mengutus 70 orang muridnya. Diberi kuasa. Untuk muncul, orang mulai mengenal. Tapi Yesus juga memberikan kesempatan ketika Petrus gagal menyangkal Yesus, menghujat Yesus, mengutuk Yesus. Kembali, diterima kembali, dan memberi teguran. Ada banyak orang yang mereka melakukan kesalahan tanpa disadari. Butuh ada orang yang berkata, teguran, yang membuat mereka tahu kesalahanku ada di mana. Nah, saudara, lihat ini. 1 Tesalonika 2:8. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu karena kamu telah kami kasihi. Jadi Rasul Paulus katakan begini, aku tidak hanya membagi Injil saja, ya, tapi aku membagi hidupku. Membagi hidup itu artinya apa, saudara? Memberikan waktu, tenaga, pemikiran, semuanya di dalam kehidupan kita. Memberi kembali. Ya, sepertinya kita nggak bisa lari, saudara, dari kata memberi. Ya, apapun yang kita kerjakan, kita tidak bisa, saudara, berhenti. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya, kalau ketika kita itu berhenti memberi ya, ini ya, apa yang akan terjadi nih? Ini menurut saya ini ada sebuah apa ya, siklus lah, ya, siklus yang ini akan terjadi secara otomatis. Perhatikan, ini cukup mengerikan. Ketika seseorang berhenti memberi, nggak mau memberi apapun di dalam kehidupannya, maka yang bergerak adalah ini, saudara. Selanjutnya, dia jadi muncullah yang namanya mentalitas pengambil. Ngambil, saudara. Ya kan? Bahasanya gini, apa yang saya dapat? Saya dapat apa? Ketemu teman gitu kalau mau ngobrol, saya dapat apa? Kalau nggak dapat apa-apa, marah dia. Ya, makanya banyak orang, saudara, dalam gereja pun begitu. Orang duduk dalam gereja, dia berpikir bahwa apa yang dia dapat. Begitu dia nggak dapat firman, dia ngomong gini, saya pulang saya nggak dapat apa-apa. Banyak nggak yang seperti, saya mau pindah gereja, firmannya kurang enak. Saya nggak dapat apa-apa tuh di gereja itu udah puluhan tahun. Lu padahal dari mana? Ibadah itu adalah mempersembahkan, bukan mendapatkan. Kita hari Minggu itu duduk, saudara, karena kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Bukan untuk kita minta sesuatu Tuhan berikan kepada kita.
Berteman pun, kita mulai pilih-pilah. Mulai cari siapa ya yang bisa memberi kepada saya. Lalu yang muncul ini lagi, saudara. Mentalitas mencari untung. Untung enggak, saudara? Kalau saya melakukan ini, saya dapat keuntungan apa? Ya, kita bukan membangun hubungan, tetapi kita membangun transaksi dengan Tuhan. Harusnya kita membangun hubungan dengan Tuhan. Tetapi kita mulai, apa yang bisa saya dapat? Keuntungan apa yang bisa saya peroleh? Saudara, bicara mentalitas keuntungan ini bukan berbicara masalah berapa banyak yang kita punya. Saya masih ingat satu kali, saya punya teman, sekarang sudah almarhum, namanya Daniel Susanto, atau Sony tahu ya. Dialah salah satu orang yang mempertemukan saya dengan teman-teman network semuanya, termasuk Long, Yusik. Nah, itu dia yang mempertemukan. Ya, jadi ada namanya satu orang. Dia meninggal di usia sangat muda, hampir 50. Satu kali, saudara, waktu dia bertemu, waktu itu saya masih di Betani. Ya, saya berada di gereja Betani, yang mereka berpikir mana mau ya ini ya, diajak kerjasama dengan kita semua, ini dari gereja yang sangat besar. Tapi puji Tuhan waktu beberapa bulan sebelumnya, saya udah dapat sesuatu bahwa saya harus berjejaring di kota, sehingga gayung bersambut. Nah, lalu dia keliling, ini orang ini keliling gereja-gereja ini, dikelilingi gereja gede-gede, saudara. Dia kepingin bagaimana kalau bisa Nah, tanpa saya harus menyebutkan merek gerejanya. Ada satu gereja, saudara, yang pemimpinnya ditanya begini, ayo mau nggak kita gabung bersama-sama dengan kita berjejaring? Saudara tahu jawabannya apa? Dia ngomong gini, apa keuntungan buat gereja kami? Dan dia ngomong, mungkin nggak untung, mungkin malah rugi, kira-kira gitu. Dan nggak mau, nggak pernah. Itu kami duduk dan dia ceritakan, saya ketemu dengan gereja ini pemimpinnya. Dan pertanyaannya seperti itu. Saudara, hati-hati. Ya kan? Ini akan terjadi. Dan sumber dari akar semuanya itu adalah ini. Karena dia fokus pada diri sendiri. Jadi, saudara, ketika seseorang ini fokus kepada dirinya, hanya mikirkan dirinya, dia berhenti memberi, begitu berhenti memberi, mentalitasnya mengambil, dia berusaha mengambil semua apa yang di sekelilingnya, lalu dia mentalitasnya mencari untung. Kalau nggak percaya gini, kenal nggak kiri kanan? Coba dilihat, kenal nggak kiri kanan? Duduk ini loh, kenal ya? Kenal, deket nggak? Deket ya? Tanya sekarang, kamu selama berteman dengan saya atau suami istri kamu menikah, untung atau rugi? Tanya gitu aja, saudara. Loh, tanya serius. Kalau dia ketawa-ketawa, nggak ngomong itu rugi pasti, sudah, percayalah. Loh, sudah tanya belum? Loh, sederhana ya pertanyaannya. Kamu selama berteman dengan saya untung apa rugi? Rugi. Nah, bertobat makanya. Ini mentalitasnya ini, mencari untung terus ini. Rugi ya, loh, banyak rugi semua loh. Nah, bayangkan saudara. Iya, setiap kali ketemu yang diukur berapa banyak yang saya dapat. Untungnya apa? Loh, saudara, hati-hati loh. Sudah begitu mau dipakai Tuhan, apanya yang mau dipakai Tuhan? Iya. Siapa yang untung? Angkat tangan dengan temennya. Loh, nggak ada. Wih, bahaya ini. Ya, saya berharap bertobat setelah dengar firman ini, kira-kira gitu. Oke? Ya, bertobat ya. Ya, sama-sama. Saudara, ini penting sekali. Ya, ini poinnya. Nah, lihat ini sekarang. Orang yang fokus pada diri sendiri ini, saudara, yang pertama ini lihat ini. Tidak mau rugi, kalau begitu. Udah, nggak mau rugi. Yang kedua, pasti akan mencari keuntungan diri sendiri. Sudah dua itu aja. Dan bayangkan, saudara, bisa nggak orang-orang seperti ini mau berteman? Ayo, siapa yang mau berteman? Saudara gini, aku mau berteman, syaratnya satu. Satu ya, dia yang memberi, saya yang menerima terus. Ada mau?
Ya, makanya saudara, kalau orang model-model seperti ini biasanya dia nggak punya teman. Karena dia hanya hidup untuk dirinya sendiri. Persahabatan itu bukan hanya satu memberi, satu menerima. Dua-duanya saling menerima dan saling memberi. Itu baru persahabatan, pertemanan, oke? Ya, nih. Kalau orang nggak mau rugi, mah ada ayatnya nggak sih? Loh, ada ayatnya, lihat ini. Rugi itu nggak selalu jelek, saya mau beritahu. Nah, lihat nih. Mazmur 15 ayat 4, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun apa? Rugi. Ya, lihat nih. Pengkhotbah 3 ayat 6. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan apa? Rugi. Ya. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Berarti kalau ada waktu untuk membiarkan rugi, ya memang, saudara, bahwa rugi itu nggak selalu jelek dalam kehidupan kita. Saya mau tanya, misi itu untung atau rugi? Dari mana ada ngomong untung misi? Rugi buat gereja, tapi untung buat kerajaannya. Makanya kalau gereja nggak mau rugi, nggak ada misi, saudara. Rugi itu nggak apa-apa, saudara. Ada waktu kita membiarkan itu rugi, saudara. Kita lepaskan, kita nggak mendapat apa-apa. Kita sedang memberi. Ketika kita memberi tanpa imbalan, dunia mengatakan itu bodoh dan rugi. Tetapi saya mau beritahu, ayat firman Tuhan katakan, enggak. Makanya, nih orang ya, kalau nggak mau rugi nih yang terjadi ini, saudara. Satu, tidak berintegritas. Artinya berintegritas itu apa, saudara? Suka bohong, saudara. Ya kan? Nggak menepati janji. Ya, janji dengan orang yang lebih menguntungkan. Dia tinggal yang lainnya. Ya, ucapannya nggak bisa dipegang. Kenapa? Nggak mau rugi. Dan tidak paham kata investasi. Ini pengusaha biasanya. Ya, ini ada bapak-bapak pengusaha. Biasanya kalau investasi itu rugi nggak sih awal-awal? Pasti rugi. Ya memang nanti investasi itu dihitung. Hari ini rugi, tetapi 5 tahun ke depan meneraup baru keuntungan baru ada. Nggak paham orang yang nggak mau rugi. Kalau bisa nggak keluarkan uang, untungnya gede. Itu ngerampok namanya. Ya kan? Ngerampok pun kalau nggak ketangkap, kalau ketangkap mati ditembak. Jadi lihat ya. Jadi coba dibuang prinsip-prinsip yang salah dalam kehidupan kita. Saya pikir bahwa prinsip ekonomi itu mesti dirubah juga. Prinsip ekonomi kita itu apa sih? Melakukan apa? Usaha yang sekecil-kecilnya mendatangkan apa? Keuntungan yang sebesar-sebesarnya. Saya pikir kok enggak tepat ya itu ya. Mana ada orang usaha kecil lalu tiba-tiba hasilnya besar. Mana ada. Ya. Loh ada Pak, teman saya tuh cuma hanya invest. Loh itu kan duitnya udah gede. Investasinya besar. Ya kan? Enggak ada, saudara. Sewajarnya, sepenuhnya. Saudara, kalau kita nggak punya uang yang kita lakukan ada bekerja keras dengan tenaga kita. Kita habiskan waktu tenaga kita. Ya kan? Untuk meraih hasil yang besar, butuh usaha yang besar. Ada, saudara. Ya, jadi hati-hati. Kalau kita nggak mau rugi mentalitas kita, wow, mengerikan. Nah, ini mencari keuntungan diri sendiri. Saya bacakan aja. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri. Tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari apa? Keuntungan orang lain, jelas tuh. Ya. Jadi tadi kita kok semuanya rugi. Nah, berarti saudara melanggar firman ini. Ya. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, janganlah dengan paksa. Tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari apa? Keuntungan. Tetapi dengan pengabdian. Jadi, kita lihat ya. Ayatnya udah ada, saya tunjukkan semua bahwa apa yang saya sampaikan bukan gak ada berdasar. Ada ayat yang mengatakan begitu. Nah ini sekarang. Buah dari fokus kepada diri sendiri. Nah ini lihat ini. Yang pertama adalah berhenti memberi. Pelit. Ya. Pelit itu bukan roh Bapak Ibu. Ya, yang hanya bisa ditengking lalu hilang.
Saudara cerita, suami saya atau istri saya itu pelitnya setengah mati, Pak. Sudah didoakan gembala, pendeta berulang kali, kok tetap pelit. Nah itu makanya, itu bukan roh. Berbahagialah kalau pelit itu roh. Maka saya akan doakan hari ini yang pelit maju ke depan. Saya tengking saudara pulang murah hati. Kenyataannya enggak kan? Pelit itu dibangun sekian puluh tahun kadang-kadang bisa begitu. Dan pelit itu ada tingkatannya. Nggak usah mau beritahu ini sekarang. Ya, kalau kanker itu ada stadiumnya. Pelit itu juga ada stadiumnya, saya mau beritahu. Oh, ada orang lo memberi ini hari, memberinya udah 5 tahun, 10 tahun yang lalu, hari ini masih diungkit loh. Loh, itu pelit stadium akut itu, saudara. Itu kalau kanker stadium 4 itu, udah menunggu mau matinya itu. Terus diungkit terus, saudara. Saya pernah, kapan itu? 10 tahun yang lalu. Ya ampun, 10 tahun yang lalu. Yang diberi aja udah lupa, saudara. Kamu masih ingat terus kalau memberi. Bisa kan gitu? Iya kan? Nggak terima, saudara. Kalau memberi sesuatu, saudara sampai nggak bisa tidur berhari-hari. Rasa sedih, khawatir. Kok kenapa saya lepas? Itu pelit namanya. Ada yang pelit, kiri kanan dilihat. Lihat aja, jangan usah ngomong kalau ini marah nanti, lihat aja. Dilihat aja. Kalau dia tersinggung berarti itu pelit. Ya. Nah, pelit ini, saudara, pelit itu masuk di semua aspek, bukan hanya satu. Saudara ngomong, Pak, karena saya nggak punya uang, makanya saya pelit. Oh, enggak. Kalau saudara pelit dalam keuangan, saudara pelit dalam waktu, saudara pelit dalam perhatian, saudara pelit menyumbangkan tenaga, saudara pelit di semua bidang. Nggak ada ceritanya. Pelit kok di satu sisi, kok nggak ada. Karena ini mentalitas kita yang terjadi. Jadi kalau kita sudah pelit, saudara pasti pelit dengan keuangan, pelit dengan waktu, pelit dengan perhatianmu, pelit dengan tenagamu. Kau nggak mau beri apapun. Semua artinya ketika engkau melakukan, kau hitung semuanya. Ya, ini dia. Itu kalau Yesus ngitung, saudara. Sudah, saudara. Kita tidak ada di muka bumi semuanya. Ya kan? Kemudian, ini. Tidak pernah puas atau serakah. Tidak pernah cukup, saudara. Dan tidak bisa mengucap syukur. Tepat ya. Dan kemudian adalah agamawi. Ya, hidupnya agamawi, perlu imbalan. Tidak bisa melakukan kebenaran tanpa imbalan, saudara. Bisa gitu, saudara? Iya. Untuk melakukan semuanya itu butuh gini. Orang agamawi itu 2 aja, saudara. Dia untuk melakukan kebenaran itu mesti 1. Harus dibuat takut atau dapat imbalan. 2 itu aja. Kalau kamu tidak melakukan ini, maka Tuhan murka. Dia lakukan. Oh, kalau kamu melakukan ini, maka kamu akan mendapatkan ini. Baru dia lakukan. Kalau 2 itu tidak ada, tidak mau melakukan. Itu namanya agamawi. Hanya orang yang fokus pada diri sendiri, pasti jadi Kristen agamawi. Hidupnya tidak berubah. Mau sampai kapanpun tidak pernah berubah. Ya, yang 3 poin terakhir. Jangan cepat ya. Nah, ini kebenaran tentang pemberian. Ya, lihat ini. Pemberian itu ternyata mengarahkan hati kita, saudara. Ya. Kenapa? Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini bukan ayat sindiran, Bapak Ibu. Bukan. Ini Yesus sendiri yang ngomong. Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Harta, sekali lagi, itu sesuatu yang berharga. Tidak selalu bicara tentang keuangan. Apa saja. Ya. Kalau kita taruh sesuatu yang berharga, di mana? Maka hati kita akan mengikuti. Ceritanya begitu. Kalau saya taruh kekuatan pikiran, tenaga, keuangan saya di misi, di NTT, maka hati saya akan bergerak ke sana, ke NTT. Kalau kita berarti mengarahkan harta kita di tempat yang benar, hati kita jadi benar. Kalau kita taruh harta kita di tempat yang salah, hati kita jadi salah. Makanya ada orang kenapa hatinya untuk dirinya sendiri? Karena hartanya dipakai untuk dirinya sendiri. Ngeri kan?
Hanya saudara kalau gini, aku mau mencintai Tuhan, maka pakailah semua hartamu untuk melayani Dia. Maka hatimu akan melekat, pikiranmu, perhatian, kesempatan, semuanya aku berikan kepada Tuhan. Ya. Kemudian mengalahkan keegoisan, Saudara, Filipi 2. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Mulai belajar peduli dengan apa? Memberi waktu, tenaga, keuangan kita. Jangan lihat nominal jumlah. Berapapun saudara bisa berikan makan sesuatu nasi bungkus yang murah atau dibuatkan sendiri. Memberi, tolong teman kita mulai pikirkan dan tiba-tiba kita mengalahkan keegoisan. Tadi ada siklusnya kan, begitu fokus berhenti memberi, mengambil, mencari untung. Kembali, kalau kita kalahkan keegoisan, maka kita akan memberi, saudara, maka kita akan tidak pernah saudara memiliki mentalitas mengambil, saudara selalu memberi keuntungan buat orang-orang di sekeliling kita, saudara. Ya, dan yang terakhir, nih, menyehatkan rohani. Luar biasa, saudara. 2 Korintus 8 ini sama tadi ya. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada apa, saudara? Keseimbangan. Orang yang sehat itu seimbang hidupnya. Apa yang diterima, yang dilepaskan seimbang. Bagaimana dia bekerja dan dia istirahat seimbang. Makanan yang dimakan, saudara, sayur, semua dan lain-lainnya seimbang. Orang yang sehat itu seimbang. Amin. Demikian juga apa yang kita terima. Saya mau tanya apapun. Berapa banyak yang sudah merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup? Sudah menerima kasih Tuhan? Semua terima kan? Saudara, kalau kita udah menerima banyak, harusnya engkau juga melepaskan banyak. Loh, kalau orang menerima tidak melepaskan seperti itu, coba makan, nggak usah dibuang. Iya, kembung kalau sehari, kalau 3 hari saudara dipaksa dikeluarkan di rumah sakit. Dipompa untuk keluar. Coba minum, nggak usah kencing. Nggak usah nunggu 1 hari aja. Saudara akan dipaksa di kateter dikeluarkan air. Kalau tidak mati kita. Loh, betul nggak? Yuk paling gampang sekarang nafas, dia coba ditarik nafas. Jangan dibuang. Mati sudah. Betul? Orang yang sehat apa saudara? Tarik. Terus dilepas. Lepas. Yang sehat saudara, kita makan, dilepaskan. Ya, semua. Tubuh kita itu menggambarkan itu. In, out, masuk, keluar, semuanya seimbang. Juga jangan heroik, tok pahlawan. Kalau gitu sekarang saya tahu kebenaran ini, maka saya akan memberi lebih daripada apa yang saya terima. Saudara, orang mutaber juga masuk rumah sakit. Keluar semua nggak ada yang masuk rumah sakit juga. Simple kok, Tuhan tuh nggak menuntut apa-apa. Tuhan cuma menuntut gini, kalau aku beri kepada kamu, berilah kepada orang lain. Kalau kamu merasakan kasihnya, lepaskan kasih itu dimanapun kita berada. Amin. Dan yang terakhir sebelum saya akhiri, ini serius harus ngomong ya. Ngomong sama kiri kanan sekarang. Ngomong gini, mulai hari ini kamu bersama dengan saya. Pasti untung, gak rugi. Ngomong gitu coba. Loh, ngomong. Lu kok gak berani ngomong? Mulai hari ini saya janji ya, kalau kamu berteman dengan saya pasti untung, gak akan rugi. Baik, sudah ngomong saudara. Ya, terus kalau perlu direkam kalau perlu. Ngomong sekali lagi coba direkam. Saling rekam. Iya kan? Jangan sampai apa? Rugi. Ya, ngomong teman saya, kamu ndak akan rugi berteman dengan saya. Semua memberi apa? Keuntungan buat orang-orang sekeliling kita. Amin. Dengan cara apa? Memberi. Mari kita bangkit berdiri. Yes. Mulai saudara pulang dari tempat ini mulai praktek belajar.
untuk kita saling memberi buat teman-teman kita. Jangan punya mentalitas terus mendapat, memberi sekarang. Mari angkat tanganmu, saya akan berdoa. Bapa, hamba-Mu selesai untuk berbicara, tetapi Engkau tidak selesai atas setiap kami. Engkau terus akan menyatakan pribadi-Mu buat setiap kami. Tuhan, bawa kami untuk melihat contoh yang jelas seperti Yesus, yang Engkau hidupmu selalu memberi dan memberi. Itu sebabnya Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Engkau sendiri yang akan berbicara lebih lagi, menyempurnakan setiap kebenaran, dan kami semua boleh Engkau pakai sebagai alat-Mu. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.